Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fiddin. Wa ila hadrati awliya'il mutasarrifin khususan sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jailani. Wa ila hadrati man asasa jam'iyati Nahdlatul Ulama wa sairi jam'iyatil Islam. Wa ila hadrati jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wal Baihaqi fis Syu'abi. Wa Ahmadu dan meriwayatkan siapa Imam Ahmad. Imam Ahmad mengeluarkan hadis wal Baihaqi dan Imam Baihaqi fis Syu'abi di dalam kitab Asy-Syu'ab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asyamu, puasa, junnatun, itu adalah sebagai benteng, hasinatun yang menjaga, minan nari dari neraka. Wa Tabrani dan meriwayatkan Imam Tabrani fil Awsati di dalam kitab Al-Awsat nganhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asyamu junnatun, asyamu utawi puasa iku junnatun, dadi benteng, dadi tameng. Wa Tabrani lan ngriwayatake sapa At-Tabrani Imam Tabrani fil Kabiri ing dalam kitab Al-Kabir. Imam Tabrani meriwayatkan di dalam kitab Al-Kabir ngan Abi Umamah dari Abu Umamah. Asyamu junnatun wa huwa hisnun min husunil mu'mini. Asyamu puasa junnatun itu adalah tameng, wa huwa dan puasa itu hisnun sebagai benteng, min husunil mu'mini di antara benteng-bentengnya orang mukmin. Puasa itu ibarat seperti benteng yang akan membentengi pelakunya dari siksa api neraka. Wa kullu amalin dan setiap amal, wa kullu amalin dan setiap amal li sahibihi bagi manfaat bagi pemiliknya. Setiap amal itu untuk pemiliknya. Illa siyamu, kecuali puasa. Karena puasa itu bagi Allah. Allah berfirman di dalam hadis Al-Qudsi, yaqulu Allahu, berkata, berfirman siapa Allahu, Allah Ta'ala, asyamu li wa ana ujzi bihi. Asyamu puasa li bagiku, wa ana dan aku Allah, ujzi akan membalas, bihi terhadap puasa itu. Puasa itu yang tahu hanya pelakunya dan Allah, tidak ada orang lain yang tahu. Wa Abu Nu'aim anil Barra dan mengeluarkan hadis Imam Abu Nu'aim dari Al-Barra. Man soma yauman lam yahrikhu, man barang siapa soma yang berpuasa yauman satu hari,
lam yahrikhu, yang tidak merusak orang tersebut hu pada puasa, ai bikadzibin, maksudnya tidak merusak dari perbuatan dusta, au ghibatin atau ngerasani menggunjing, kutiba maka akan dicatat lahu bagi orang tersebut ngasru hasanatin 10 kebaikan. Wan Nasai, dan mengeluarkan hadis Imam An-Nasai an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, asyamu utawi poso iku junnatun dadi tameng minan nari saking neraka. Faman maka barang siapa asbaha yang pagi-pagi iman dalam keadaan berpuasa, fala yajhal, maka janganlah berbuat kebodohan orang tersebut yauma idzin pada hari itu. Karena puasa itu sebagai tameng, sebagai benteng, maka barang siapa yang menjalankan ibadah puasa, janganlah berbuat hal yang tidak baik, berbuat hal yang bodoh. Wa inimru'un jahilang alaihi, wa inimru'un, dan apabila ada seseorang jahila yang berbuat bodoh alaihi terhadap shaim, terhadap orang yang berpuasa, fala yastimhu wala yasubbahu, maka janganlah meladeni, jangan memaki, jangan melawan, wal yakul, dan hendaklah berkata, inni shaimun, ini sesungguhnya saya, shaimun, yaitu orang yang sedang berpuasa. Walladzi, demi zat nafsu Muhammadin, yang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyadihi, ada dalam kekuasaan alladzi, la khulufu famis shaimi, sungguh yekti utawi bacine, ambune, tutuke wong kang poso, atyabu iku luweh wangi ngindallahi mungguhe Gusti Allah, min rihil miski, katimbang ambu wangine minyak kasturi. Sungguh bau buruknya, bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa nilainya lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi, daripada bau wangi semerbaknya minyak kasturi. Wal Baihaqi, lan ngetokake ing hadis sapa Al Baihaqi, Imam Baihaqi, ngan Utsman bin Abil As, saking Utsman bin Abil As, as-saumu junnatun minal azab, as-saumu junnatun min adzabillah, puasa adalah menjadi perisai, tameng, min adzabillahi, dari siksa Allah. Wasaikhoni, dan meriwayatkan hadis Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil miski, demi zat yang diri saya ada dalam kekuasaan alladzi, yaitu Allah, sungguh bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih wangi, lebih baik, ngindallahi, menurut Allah, min rihil miski, daripada bau wanginya minyak kasturi, minyak misik. Yaqulu, berfirman Allahu, Allah azza wa jalla, innama taroka, sesungguhnya meninggalkan shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa meninggalkan syahawatihi, kesenangannya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan meninggalkan minumannya, min ajli, karena saya, min ajli, krono are ingsun, tujuannya Allah.
Fasyamu maka puasa itu li bagiku Allah, wa ana dan aku Allah aji yang akan membalas bihi terhadap puasa. Wa Ibnu Jarir dan mengeluarkan Ibnu Jarir an Abi Hurairah mengeluarkan hadis an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. As-saumu puasa itu junnatun, ibarat benteng, tameng, yastajinu yang menutupi biha dengan junnah tadi, dengan benteng abdi hambaku. Puasa itu menjadi tameng yang hambaku membuat tutup dengan tameng tersebut dari keburukan, dari neraka. Wasomu dan puasa itu li bagiku Allah, wa ana dan aku Allah aji yang akan membalas bihi terhadap puasa. Wal Baghawi dan mengeluarkan hadis Imam Al Baghawi wa Tabrani dan Imam At-Tabrani wa ghairuhuma dan selain dari keduanya an Bashir ibni Khososiyah. Qala rabbukum, qala berfirman rabbukum Tuhan kalian semua, as-saumu junnatun minan nari. As-saumu puasa, junnatun yaitu menjadi junnah, menjadi benteng, minan nari dari neraka. Wali dan bagi saya, bagi aku Allah, as-saumu puasa itu, wa ana dan aku Allah aji yang membalas bihi terhadap puasa. Yada'u meninggalkan siapa shaim, orang yang berpuasa, syahwatahu kepada syahwatnya, wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan minumannya, min ajlik karena saya Allah. Lahulu fufamis shaimi sungguh bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa, adyabu lebih baik, lebih wangi, indallahi menurut Allah, min rihil miski daripada bau wanginya minyak misik. Wa ahraja dan mengeluarkan hadis Ahmadu Imam Ahmad wa Tabrani dan Imam Tabrani an Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hisna ummati asyamu wal qiyam. Hisna ummati, dua penjagaan umat saya, umatku. Ada dua yang menjadikan benteng bagi umat saya, bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama asyamu berupa puasa, wal qiyamu dan yang kedua berupa al-qiyam, salat malam. Poso dadi benteng, salat bengi ya dadi benteng. Wa ahraja Ibnu Najjaran Abi Malikah dan mengeluarkan hadis Imam Ibnu Najjar dari Abi Malikah, sumu fa inna siyama junnatun minan nar wa min bawa'iqid dahri. Sumu berpuasalah kalian semua, fa inna siyama maka karena sesungguhnya puasa itu junnatun menjadi benteng, minan nari dari neraka, wa min bawa'iqid dahri dan dari malapetakanya zaman. Puasa itu akan menjadi benteng dari neraka dan dari bahaya-bahayanya zaman, bahayanya masa. Wa ahraja Ahmad dan meriwayatkan siapa Imam Ahmad wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Jabir qallallahu ta'ala, asyamu junnatun yastajinu biha al-abdu minan nar wa huwa li wa ana ajibih. Puasa itu menjadi benteng yang hambaku membuat tutup dengan benteng tersebut dari neraka. Wa huwa puasa itu li bagi aku Allah, wa ana dan aku Allah aji yang akan membalas bihi puasa tersebut. Wa ahraja dan mengeluarkan hadis Ahmadu Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat yang diriku ada pada kekuasaan zat, sungguh bau tidak enaknya mulut seorang yang berpuasa, atyabu itu lebih baik, ngindallahi lebih wangi, ngindallahi menurut Allah, di sisi Allah, min rihil miski daripada bau wanginya minyak misek, minyak kasturi. Wa ahraja dan mengeluarkan hadis Ahmadu Imam Ahmad, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Nasai dan Imam Nasai, ngan Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah, wa Abi Sa'id dan Abi Sa'id. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yaqulu berfirman, inna soma sesungguhnya puasa li bagiku Allah, wa ana dan aku Allah, ajzi akan membalas bihi terhadap puasa tersebut. Wa inna lis-shaimi sesungguhnya bagi orang yang berpuasa farhata ini ada dua kebahagiaan. Idza aftara yang pertama ketika berbuka, fariha maka berbahagialah shaim. Wa idza laqiya dan yang kedua ketika bertemu Allah kepada Allah, fariha berbahagialah shaim orang yang berpuasa. Waladzi bertemu Allah maksudnya ketika meninggal. Waladzi dan demi zat nafsu Muhammadin yang diri Nabi Muhammad SAW biadi ada dalam kekuasaan Alladzi la khulufu famis shaimi sungguh bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa, atyabu itu lebih wangi, lebih baik, ngindallahi menurut Allah, min rihil miski daripada bau enaknya minyak misek. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan puasa, hadis-hadis yang serupa banyak. Wa ahraja Abu Syekh fisawab, wa ahraja dan mengeluarkan hadis Abu Syekh Imam Abu Syekh fisawabi di dalam kitab As-Sawab. Wa Dailami dan Imam Ad-Dailami ngan Anasin dari sahabat Anas, innalis shaimi farhataini sesungguhnya bagi orang yang berpuasa farhataini ada dua kebahagiaan. Farhatan berupa yang pertama bahagia hina yuftiru ketika melakukan buka, ketika berbuka. Wa farhatan dan yang kedua bahagia yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wala khulufu famis shaimi dan sungguh bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa, atyabu lebih baik ngindallahi menurut Allah, min rihil miski daripada bau minyak misek. Yulaqauna la'alla shawab, yulaqauna diladeni sopo shaim orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat, diladeni bil mawaidi dengan hidangan-hidangan, wal abariki dan tempat apa abariki, wal abariki dan teko-teko, kendi, mukhottamatan yang di stempel, yang dicap, bil miski dengan misik. Fayuqalu maka dikatakan lahum kepada shaim nanti pada hari kiamat, kulu makanlah kalian semua, faqad ju'tum maka sungguh telah lapar kalian semua. Maksudnya dulu ketika masih di dunia berpuasa, nang swarga dikon padha mangan. Wasrobu dan minumlah kalian semua, faqad atistum maka sungguh telah dahaga kalian semua. Daru tinggalkanlah kalian annasa manusia, wastarihu dan beristirahatlah kalian, bersenang-senang. Ning dina kiamat menungsa-menungsa padha sibuk karo hisabe,
payah rekoso. Wong sing poso dikon kepenak kon mangan kon ngombe diladeni kon nyante wastarihu faqat ngayitum mongko temen-temen payah ora kepenak sira kabeh. Idza istaroha nalikane padha kepenak sapa anas menungsa. Lah mbiyen ning donya wong-wong sing ora poso do kepenak mangan ngombe, awakmu ngempet mangan ngempet ngombe. Wong-wong sing poso bengi do qiyamul lail do traweh, sing ora do nyantai. Lah saiki ning dina kiamat sewalike fayakuluna mongko padha mangan sapa as-shaim wa yasrabuna lan padha ngombe sapa shaim wa yastarihuna lan padha ngaso sapa shaim wan nasu hale utai menungso kebanyakan manusia yang tidak berpuasa mu'allaquna digantungake fil hisab masih tergantung fil hisabi di dalam hisab perhitungan amal fi anain di dalam kepayahan ketidakenaan kesusahan wadhamain dan dahaga ngelak. Wa ahraja asy-Syaikhani dan meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Muslim wan Nasa'i dan Imam Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kullu hasanatin setiap kebaikan bi asri amsaliha dilipatkan 10 pepadannya dilipatkan menjadi 10 ila sab'i mi'ati dhifin sampai pada 700 lipatan illa shauma kecuali puasa. Wa ahraja dan mengeluarkan hadis siapa Imam Bukhari Muslim aidan seperti halnya tadi di atas dari Abu Hurairah wan Nasa'i dan Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah qala Allahu azza wa jalla qala berfirman Allah azza wa jalla kullu amal ibni adama setiap amal keturunan Nabi Adam lahu manfaat baginya illa siyama kecuali puasa. Fa innahu maka karena sesungguhnya puasa li bagi aku Allah wa ana dan aku Allah ajzi yang akan membalas bihi pada puasa tersebut. Wasiyamu dan puasa junnatun itu menjadi benteng. Wa idza kana dan ketika terjadi wa idza kana dan ketika ada yaumu saumi ahadikum hari puasa salah di antara kalian semua salah satu kalian semua falayarfus maka janganlah berbuat falayarfus maka jangan kalian berbuat keburukan walayabkhos dan jangan walayashkhob dan janganlah berkata yang buruk wa insabahu dan apabila memaki hu kepada ahad salah satu di antara kalian yang berpuasa ahadun seseorang au qatalahu atau memerangi hu terhadap qatalahu atau memerangi seseorang hu terhadap orang yang berpuasa falyakul maka hendaklah berkata ini umruun shaimun ini sesungguhnya saya umruun yaitu seseorang shaimun yang berpuasa walladzi demi zat nafsu Muhammadin yang Nabi Muhammad diri Nabi Muhammad SAW biyadi ada pada kekuasaan alladzi
La khulufu famis shaimi, sungguh bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa atyabu lebih wangi ngindallahi menurut Allah min rihil miski daripada baunya minyak misik. Lishaimi, bagi orang yang berpuasa farhatani, ada dua kebahagiaan. Yafrahu huma, yang berbahagia shaim huma terhadap dua kebahagiaan tersebut. Yang pertama idza aftara, ketika berbuka, fariha, berbahagia shaim bi fitrihi, dengan bukanya. Wa idza laqiya, dan yang kedua ketika bertemu rabbahu, dengan Tuhannya, fariha, berbahagia shaim bi shaumihi, dengan puasanya. Wa ahraja, dan mengeluarkan hadis Ahmadu Imam Ahmad wal Bukhari, dan Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, asyamu junnatun, puasa itu menjadi benteng. Fala yarfas, maka janganlah berbuat yang jelek. Wala yafsuk, dan janganlah berbuat kefasikan. Wala yajhal, dan janganlah berbuat kebodohan. Wa inimruun, dan apabila seseorang qatalahu, memerangi umruhu, kepada shaim, au syatamahu, atau memaki umru seseorang hu, kepada shaim, falyaqul, maka hendaklah berkata, lebih baik berkata, inni shaimun marrataini, sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa marrataini, dua kali. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi, demi zat yang diri saya Nabi ada dalam kekuasaan, alladzi la khulufu famis shaimi, sungguh bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa atyabu lebih wangi indallahi menurut Allah min rihil miski, daripada baunya minyak misek. Yatruku, orang yang berpuasa meninggalkan ta'amahu, makanannya, wasyarabahu, dan minumannya, wasyahwatahu, dan kesenangannya, min ajlihi, karena saya Allah, karena aku Allah. Asyamu, puasa itu li, bagi aku Allah, maksudnya wa ana, dan aku Allah, aji, yang akan membalas bihi, terhadap puasa. Wal hasanatu bi asri amthaliha, setiap kebaikan itu dilipatkan menjadi 10-nya. Jadi mana? Wa ahraja Ahmadu, wa ahraja, dan mengeluarkan hadis Ahmadu Imam Ahmad wal Bukhari, dan Imam Bukhari, wa Nasai, dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, anhu aidan, kullu amal ibni adama, setiap amal Ibnu Adam, yudha'afu, dilipatkan, al hasanatu, kebaikan, dilipatkan bi asri amsalihha, menjadi 10, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipatan, ilama, sampai pada hitungan sa'a yang menghendaki Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu, maka karena puasa itu, li, bagi aku Allah, wa ana, dan aku Allah, aji, yang membalas bi, terhadap puasa. Yat'u, meninggalkan shaim syahwatahu, kesenangannya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, karena aku Allah. Lishaimi farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Hadis yang serupa. Warrafasu, yang dimaksud dengan kata arrafas pada hadis tersebut di atas tadi, huna, yaitu mutlaqul maksiyati awil laghwi, yaitu mutlaknya perbuatan maksiat, awil laghwi, atau perbuatan yang tidak ada gunanya. Wassohbusiyah, wal muradu, yang dimaksud tarkul maksiat, yaitu meninggalkan maksiat mutlakon, secara mutlak. Wakadha, begitu juga al kalamu, meninggalkan ucapan yang tidak berguna, illa lil Qur'ani, kecuali ucapan untuk membaca Al-Qur'an, au dzikrin, atau untuk membaca zikir. Wa qauluhu,
li mukhasimihi wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.